syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي المهتدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى في آية أخرى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال في آية أخرى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ دعا الله ذرية آدم عليه السلام أعظم من فتنة الدجال. الحديث أو كما قال أو كما قال في حديث أخرى من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف أو في رواية أخرى وآخر 10 آيات من آخر هذه السورة عصم للدجال. الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم رسول الكريم من هو على ذلك من شيء. إلى حضرة الكرام الرئيس لقيادة تعامل هذا المسجد مسجد نور اليقين رحمه الله، وإلى الوزير من أمة في هذه القرية أو في هذه المدينة فكان بعيد، وإلى علماء وزعماء والمسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tidak ada kata yang bisa saya ucapkan terlebih dahulu melainkan syukur kepada Allah. Puja puji hanya untuk Allah. Betapa malam hari ini sebagai pertemuan terakhir dalam safari dakwah saya di Pekanbaru. Betapapun kita saat ini berada dalam lingkungan pandemi COVID-19, namun tidak mengurangi semangat kita dan amaliyah kita secara istiqomah, yaitu kajian majelis ilmu tetap kita adakan. Karena kita yakin berkumpulnya kita di masjid lebih baik daripada berkumpulnya kita di mall. Betul Bapak Ibu? Maka jika di mall diizinkan, maka masjid wajib diizinkan. Maka kita berani mengatakan mereka yang melarang kita, arti mereka yasudduna sabilillah, yasudduna nasa sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kenapa demikian? Rasulullah memberikan jaminan siapapun yang berkumpul di masjid untuk menuntut ilmu, ada jaminan surga. Lalu adakah jaminan surga bagi mereka yang berkumpul di mall? Tidak ada. Logika sehat ini harus kita pakai. Mohon maaf jadi serius ini. Maka insya Allah, apakah dari keyakinan ketika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Rasulullah SAW mengatakan sebagai nasihat kepada Abdullah bin Abbas, tapi hukumnya atau tidak? Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjagamu. Jika kita sudah menjaga Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan menjaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjadi solusi apapun problematika masalah dalam hidupmu. Maka kita yakin pandemi COVID-19 ini sebetulnya merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk membuktikan Islam solusi apapun kesulitan pada manusia, termasuk pandemi ini. Ya. Kita lihat Belanda, negara yang memiliki tokoh-tokoh yang sangat alergi dengan Islam, fobia dengan Islam. Sebut saja Geert Wilders, seseorang yang ingin menjadi pejabat di Belanda, sombong luar biasa. Tapi kesombongannya tidak tampak begitu pandemi COVID-19 melanda negaranya. Dan dia tidak bisa berkata apapun ketika Islam zahir di sana. Azan berkumandang di Belanda. Saudara, Berlin adalah negara yang wilayah yang dulunya negara Jerman Timur itu komunis
ya. Tapi azan berkumandang di sana. Sampai ada azan berkumandang, tapi nggak tahu orang-orang dari mana azan berkumandang, karena di situ tidak ada masjid. Ya. Dan terbukti ketika ayat Al-Quran dibacakan, virus COVID-19 ini dia tidak aktif, mengecil. Dan ini menjadi testimoni yang diyakini hatta oleh orang-orang non-Muslim di Amerika. Dan terbukti ketika Donald Trump bersama para senat seluruh Amerika di Kongres Amerika ini berkumpul ketika akan melakukan sidang senat, dibuka dengan bacaan tilawah Quran, dengan tilawah Quran. Ini artinya momentum bagi kita untuk menunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Terakhir di India, ya, sebelum pandemi ini kita menyaksikan bagaimana Muslim India dibantai habis oleh mayoritas Hindu di sana. Ini bukti kalau kita minoritas habis kita, tapi kalau kita minoritas aman dunia. Tapi ketika COVID-19 terjadi, umat Islam yang tadinya dibantai itu malah mendonorkan darahnya untuk mereka yang terkena COVID-19, dan itu diterima hingga akhirnya situasi berbalik. Nah, artinya Bapak Ibu dan Allah, harusnya ini menjadi momentum bagi kita untuk menunjukkan Islam solusi peradaban. Artinya masjid jangan sepi, masjid jangan kosong, tapi harus penuh dengan ibadah. Betul? Takbir. Jadi semangat begini. Oh ya, tadi makannya banyak Bapak Ibu, jadi saya semangat begini. Yang sama itu saya berikan kepada Allah, Ketua Masjid Nurul Yakin Bapak Haji Muhammad Fathul Heri yang dirahmati Allah. Yang saya hormati dan saya berikan kepada Allah Bapak Dr. Anas Ahmad MSI, anggota DPR RI Komisi 8. Alhamdulillah tadi sudah kita ngobrol bersama pengalaman kami ke Komisi 8 beberapa tahun belakang, menyampaikan dokumentasi tentang bahaya Syiah di Indonesia. Ya, satu dokumen sudah dikirimkan ke DPR RI Komisi 8, dan kami disambut oleh Wakil Ketua Komisi 8 saat itu Bapak Sharif Mujahid, Dr. Sharif Mujahid. Dengan saya hormati dan saya berikan ke arah Bapak Ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat sekitar yang sama-sama hadir. Wabil khusus pada para ulama dan zu'ama hadirin kaum muslimin muslimat rahmatullah. Berbicara tentang Dajjal, akan ada banyak persepsi, akan ada banyak pendapat, karena memang Dajjal ini merupakan fitnah. Jika hari ini dia merupakan polemik di antara kita yang menimbulkan adanya perbedaan pandangan, itu wajar. Di zaman para nabi dan rasul saja, sosok Dajjal ini menjadi misteri. Ya, kenapa demikian? Ya, karena memang Allah sengaja tidak menampilkannya secara letterless di dalam Al-Quran. Ya, tidak secara qat'i dari berbicara tentang Dajjal dalam hal sosok pribadinya, sehingga wajar saja jika ini menjadi satu polemik. Namun betapapun ini menjadi perbedaan pendapat, semestinya tidak membuat kita terpecah. Semestinya tidak membuat kita merasa membenarkan diri sendiri dan menyalahkan pendapat orang lain. Karena sengaja memang Allah jadikan ini sebagai polemik agar kita melakukan terus mentadaburi ayat Al-Quran, melakukan pendalaman tentang dalil-dalil dan referensi tentang Dajjal, sehingga sempurnalah apa yang bisa kita harapkan dari pemahaman kita tentang fitnah yang satu ini. Kenapa demikian? Sebagaimana dalam hadis yang ditakhrij oleh di dalam kitab Sahih Jami' As-Saghir, ya, nomor 13.833, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ya. Ini dinukilkan hadis tentang Dajjal sebagai fitnah yang luar biasa. Yang di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, innahu lam takun fitnatun fil ardi, sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi. Mundu dara Allahu dzurriyyata Adam, sejak Allah menciptakan anak cucu Adam di muka bumi ini, a'zamu minad Dajjal, a'zamu min fitnatid Dajjal, lebih besar dari fitnah Dajjal. Artinya fitnah Dajjal ini menjadi peringkat pertama. Ya. Saking dahsyat efek buruk yang ditimbulkannya, maka dia menjadi fitnah tertinggi dibanding fitnah-fitnah yang lain. Ya. Wa inna Allah lam yab'as nabiyan, dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun illa hadzara ummatahu ad-Dajjal,
Tidak seorang pun Nabi diutus, artinya sejak Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, melainkan mereka memperingatkan umatnya, hati-hati dengan fitnah dan dengan Dajjal ini. Walaupun di zaman mereka tidak muncul, termasuk Nabi Adam kan. Berarti Nabi Adam juga seolah-olah meyakini, menganggap bahwa Dajjal akan muncul di zamannya, padahal secara fisik belum ada. Berangkat dari hadis ini. Ya. Jadi kalau hari ini menjadi polemik wajar Bapak Ibu, karena itulah yang disebut dengan fitnah. Maka yang lahir adalah interpretasi terhadap dalil-dalil ini, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan. Nah, saya tidak menyatakan semua orang yang berbeda pendapat dengan saya, dan saya tidak mengklaim pendapat saya yang paling benar. Tidak. Inilah hasanah Islam. Yang terbaik adalah kita berkumpul bersama-sama, lalu kita sharing pendapat itu dan kita buat satu maklumat bersama. Seperti ini pandangan para ulama tentang Dajjal. Maka itu aman, sehingga tidak membuat kita terpecah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf prolognya dulu. Waktu kita panjang Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mic-nya yang ini apa yang ini, Pak? Yang ini. Ya, ini saya agak susah untuk ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika berbicara sebuah kompetisi atau pertandingan, terdengar, Bu? Enggak. Yang ini terdengar? Oh ya, baik. 1 2 3. Jika kita bicara sebuah pertandingan Bapak Ibu, yang ditunggu-tunggu. Boleh saya berdiri, Pak? Boleh. Saya berdiri aja. Kasihan nih Bapak Ibu depannya, enggak kelihatan aja. Ya, baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bicara tentang sebuah perlombaan atau pertandingan, babak yang ditunggu-tunggu babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Babak yang menentukan siapa pemenang yang sesungguhnya, betul? Kemudian, apalagi alasannya? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Kalau babak final, babak penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah, berarti pemainnya pemain cadangan apa pemain yang terbaik? Pemain yang terbaik. Hari ini kita berada di ujung peradaban manusia. Today we are in the last episode of the human civilization. Hari ini kita berada dalam peradaban yang terakhir dari peradaban manusia. Hari ini merupakan pertarungan antara hak dan batil yang sesungguhnya. Demi Allah, risalah yang dulu diperjuangkan oleh para nabi dan rasul, risalah tauhid, hari ini berhadapan dengan berbagai macam ideologi yang sebetulnya merupakan milah yang satu. Apapun casing mereka, kapitalisme, Zionisme, komunisme, Hinduisme, Buddhisme, dan isme yang lainnya, mereka berkumpul menjadi satu dan mereka berhadapan dengan tauhid. Betul Bapak Ibu? Maka jika babak final, sekali lagi, yang keluar adalah yang terbaik, baik dari kalangan mereka pejuang kebenaran ataupun dari mereka pejuang kebatilan. Bapak Ibu rahmati Allah, dan kita yakin yang menang pasti Allah Azza wa Jalla. Ya, dan pasukan Allah. Tadi ayatnya saya baca dalam surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya pemimpin kalian, pelindung kalian, penolong kalian adalah Allah, Rasulullah dan orang-orang beriman. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, dan siapa yang menjadikan Allah, Rasulullah, orang-orang beriman sebagai pemimpinnya, pelindungnya, penolongnya, maka mereka yang pasti menang. Dan hizbus syaitan pasti kalah. Maka artinya akan tiba saat di hadapan kita, kalau tidak di hadapan kita, mungkin anak cucu kita, di mana peradaban lain selain Islam itu akan hancur lebur porak-poranda secara dramatis. Akan tiba saat di mana kita akan menyaksikan kapitalisme akan kembali ke tempat asal mereka, komunisme akan kembali ke tempat asal mereka, dan isme yang lain pun sama. Dan itulah saat di mana Islam zahir di seluruh dunia. Namun sebelum menuju itu Bapak Ibu, babak final ini harus kita hadapi. Dan yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan itu sendiri, iblis dan dajjal, yang secara nyata tidak muncul di hadapan para nabi dan rasul. Hari ini muncul di hadapan kita nanti. Berarti pertarungan ini pertarungan yang paling bergengsi. Bukan hanya mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul,
Bukan semata mempertaruhkan reputasi Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul yang terbaik, tapi yang kita pertaruhkan dalam pertarungan ini adalah reputasi Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kenapa demikian? Karena sosok yang dihadapi, duo kampion kesesatan iblis dan Dajjal, mereka mengaku Tuhan. Jadi nama baik Allah yang dipertaruhkan. Inilah kenapa dikatakan babak final, dan pasukan yang memperjuangkannya adalah pasukan yang terbaik. Maka jangan heran jika banyak yang berguguran dari pasukan kaum muslimin ketika pertarungan ini terjadi. Ya. Pada saat itu kata Rasulullah SAW, umat Islam ini akan terpecah menjadi 3. Yang pertama as-sulusul ula, sepertiga pertama dari mereka, alladzina yanfiru min hadhil ma'rakah aw min tilkal ma'rakah. Orang-orang yang berlari dari pertarungannya sesungguhnya. Humul ladzina la yaqbalullahu taubatahum abadan. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak menerima taubat mereka selamanya. Wa hum khaliduna fin nari jahannam, dan mereka kekal di neraka jahannam. Wasulusuhum tsaniyah, dan sepertiga yang kedua dari mereka, alladzina kutilu fitilkal ma'rakah. Orang-orang yang gugur di pertarungan ini. Wahum afdalu syahadai fil alam yaumaidin, dan mereka adalah syuhada terbaik hari itu. Wa thuluthumul akhirah, dan sepertiga yang terakhir, alladzina atahumun nusrah wan najah. Orang-orang yang Allah berikan pertolongan dan kemenangan. Fahum la yuftanuna abadan, mereka tidak akan terkalahkan selamanya sampai hari kiamat. Pertanyaannya, kita mau termasuk yang mana? Sepertiga yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Berarti yang pertama bukan pilihan kita, betul? Tempoh hari pilihan kita sama, yang pertama bukan pilihan kita? Maaf, keseletat Bapak Ibu. Tolong di-delete ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada permasalahan tentang Dajjal. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang menjadi pedoman hidup kita, dan Al-Quran ini syumul, komprehensif, integral. Dia menyentuh semua aspek kehidupan kita. Maka hal yang terbesar dalam kehidupan kita dan hal yang terkecil yang paling remeh pun Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah bahas, Allah ceritakan. Betul Bapak Ibu? Baik. Kira-kira hal apa yang paling remeh di dalam Al-Quran, tapi Allah yang paling sederhana di dalam Al-Quran, dan Allah membahasnya? Tentang nyamuk, kemudian tentang apa lagi? Tentang nyamuk saja Allah bahas, tentang lebah, tentang laba-laba Allah bahas. Jika laba-laba saja dibahas di dalam Al-Quran, lalu bagaimana dengan fitnah yang terburuk yang akan membahayakan manusia? Apakah tidak dibahas dalam Al-Quran? Mungkin tidak. Halo Bapak Ibu, ada? Mungkinkah nyamuk dibahas dalam Al-Quran sampai orang-orang kafir bertanya, ada apa maksud Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan? Itu menganggap remeh mereka. Tapi Allah bahas dalam Al-Quran. Nyamuk saja dibahas. Mungkinkah perkara yang paling dahsyat fitnahnya tidak dibahas dalam Al-Quran? Mungkin tidak Bapak Ibu? Tidak mungkin. Maka dari itu ada tidak pembahasan tentang Dajjal dalam Al-Quran? Halo? Ada ini Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Ada tidak pembahasan tentang Dajjal dalam Al-Quran? Ada. Cuma Allah sengaja tidak langsung, tidak secara letterless ya, menyebutkannya, tidak secara qat'i, tapi Allah menuntut kita untuk mentadaburinya. Maka saya melakukan metode kiasi Bapak Ibu. Apa maksudnya? Contohnya begini, maksud metode kiasi adalah kita memperbandingkan dengan sesuatu yang dibahas tapi dari efeknya sama. Baik, Al-Quran tidak membahas tentang narkoba, betul? Seperti apa hukumnya narkoba? Narkotika tidak dibahas dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran membahas tentang sesuatu yang mirip narkoba bahayanya, yaitu khamar. Karena khamar ini dibahas dalam Al-Quran, dan khamar sifat dan efek buruknya sama dengan narkotika, maka para ulama mengkiaskan hukum khamar ini kepada hukum narkotika. Sehingga jika khamar haram, narkotika pun haram. Baik, tentang Dajjal dibahas secara letterless itu di Quran atau di hadis? Di hadis. Baik, hadislah yang menyebutkan kata-kata Dajjal. Dan ini ada hadisnya contohnya.
Dan kita tahu Rasulullah SAW tidak berkata-kata berdasarkan nafsunya. Ya, surat An-Najm ayat 3, ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad SAW berkata dengan hawa nafsunya, melainkan sesuai dengan wahyu yang diwahyukan padanya. Artinya, ketika Rasulullah berbicara tentang Dajjal, wahyu bukan? Baik. Dajjal disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Ada kata-kata Dajjal. Di dalam Al-Quran ada tidak kata-kata Dajjal? Tidak ada. Kata-kata Dajjal ada dalam hadis, tapi di dalam Al-Quran tidak ada. Di dalam hadis ada kata Dajjal, di dalam Al-Quran tidak ada. Tetapi dibahas tidak Dajjal dalam Al-Quran? Dibahas. Dalam konteks apa dan kalau dia sosok, siapa sosoknya? Baik, kita lihat Samiri di dalam Al-Quran. Ada sosok Samiri dibahas dalam Al-Quran? Ada. Dan perilaku Samiri sama dengan perilaku Dajjal. Berarti salahkah jika saya mengarahkan perhatian saya kalau Samiri itulah Dajjal? Ini metode kiasi yang saya maksudkan. Kita bicara dulu metodologi, sehingga para hamba Allah silakan. Kenapa saya berpendapat seperti ini? Ini metodologi yang saya lakukan sejak 2001. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya tidak pernah secara terang-terangan menyampaikan Dajjal, iblis, konspirasi, Zionisme, Kabalah, Illuminati, ya, di dalam takbir akbar seperti ini. Tetapi ada satu peristiwa besar yang membuat saya harus berbicara. Peristiwa apa Bapak Ibu? Hancurnya WTC. Saya dan teman-teman berkumpul, ya, kita mengerahkan semua pemikiran kita, potensi kita untuk mencari tahu ada apa di balik WTC. Kenapa? Pertanyaan saya, satu, kenapa terjadi di pagi hari? Kedua, kenapa harus tanggal 11 September? Ketiga, kenapa harus tahun 2001? Keempat, betulkah itu pesawat komersial? Mengingat pesawatnya tidak berjendela. Kalau pesawat penumpang dan katanya itu dibajak, harusnya ada jendelanya. Lihat pesawatnya, ada jendelanya tidak? Berarti itu bukan pesawat penumpang, bukan pesawat komersial, itu pesawat kargo, pesawat barang. Berikutnya, ada terlihat lampu menyala di bawah bodi pesawat, di lambung pesawat. Ya, pertanyaannya apa itu? Ketika diteliti ternyata itu remote control raksasa. Artinya pesawat itu dikendalikan jarak jauh dan dipastikan tidak berpenumpang. Lalu dari mana isu ada 19 pembajak dan itu Al-Qaeda? Tidak ada. Itu tidak benar. Kemudian Bapak Ibu, kok gambarnya begitu luar biasa? Seolah-olah kamera sudah siap-siap sebelum peristiwa itu terjadi. Betul, angle-nya bagus, angle-nya bagus. Seolah-olah wartawan sudah tahu akan terjadi peristiwa itu. Kemudian berikutnya, arsitek pembangunnya saja tidak mengerti. Kok bisa kapal merobohkan? Seberat apapun kapal terbang, itu tidak akan sampai merobohkan. Artinya, sudah ada upaya untuk memotongnya. Inilah pemikiran clue demi clue yang dibuat oleh Komisi 911. Satu komisi yang saya salut, berjuang untuk mencari to find who was behind the disaster. Siapa pelakunya dengan sangat pure, jujur, tanpa tekanan siapapun. Kesimpulan mereka, WTC dihancurkan bukan oleh Usamah bin Laden dan bukan oleh Al-Qaeda, tapi oleh orang dalam Amerika sendiri. Itu hasilnya. Dan itu diumumkan tahun 2001. Tetapi mereka ingin menciptakan framing dunia bahwa umat Islam itu teroris. Al-Qaeda teroris, Usamah bin Laden teroris. Padahal ternyata 2019 muncul berita di media, Gina Haspel, dia adalah direktur CIA, dia mengatakan, kami meminta maaf kepada Tuan Usamah bin Laden dan keluarganya bahwa beliau tidak terlibat di dalam penghancuran WTC. Direktur CIA. Kok 2019 ngomongnya? Itu Komisi 911 sudah membuat hasilnya. Kenapa tidak dibaca? Ada kepentingan untuk menciptakan framing dunia. Kalau umat Islam teroris, kalau umat Islam radikalis. Padahal pelakunya adalah mereka sendiri. George Bush mengatakan dalam siaran persnya di White House, dia mengatakan, kami tidak memerangi Islam. We're not against Islam. Kami tidak menyerang Islam. Kami tidak menyerang umat Islam, tapi yang kami serang teroris. Betulkah yang mereka perangi teroris? Fakta yang saya simpan di laptop ini, yang mereka bantai adalah rakyat sipil dan anak-anak. Kalau mereka memerangi teroris, berarti sarang teroris yang mereka bidik. Teknologi mereka canggih dalam dunia perang. Tapi kenapa mereka salah bidik? Yang mereka hancurkan bukan sarang teroris. Yang mereka hancurkan masjid para Allah.
Betulkah mereka bukan perang agama, bukan perang salib? Sebelum mereka melakukan penyerangan, mereka selalu melakukan kebaktian. Pendeta dan Injil ada di setiap titik di mana mereka melakukan penyerangan. Kemana fakta-fakta ini perginya Bapak Ibu? Inilah dahsyatnya mereka. Kenapa? Sistem Dajjal. Bapak Ibu, mohon maaf, penjelasan sejauh ini bisa diikuti Bapak Ibu? Agar kita jelas Bapak Ibu. Nah ini yang menuntut saya harus berbicara. Oh ada kebohongan besar. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, ini ada satu tayangan yang tadi saya sampaikan. Ini saya dapatkan dari teman-teman dari luar negeri. Ya, teman-teman dapat dari ZGS. Kita lihat, kita amati Bapak Ibu. Bapak Ibu yang membutuhkan data silakan. Biar kita sama-sama bisa melakukan penelitian. Saya terbuka. Saya senang kalau data-data ini di-copy. Semua saya berikan. Kalau perlu satu laptop ini ambil datanya. Tapi jangan laptopnya. Saya cuma mau satu. Baik Bapak Ibu. Aduh mohon maaf nih saya membelakangi semuanya Pak Ketua. Mohon maaf. Saya minta whiteboard bisa? Bisa minta whiteboard? Baik. Filmnya ada 13 film. Dalam satu film Bapak Ibu akan melihat ternyata ada dinamit yang sudah dipasang di setiap tingkatan dan ternyata tiang-tiangnya sudah dipotong membentuk miring sehingga dalam waktu yang singkat akan berjatuhan dalam secara simultan. Logis masuk di akal Bapak Ibu. Sempat mereka melakukan itu. Mungkinkah pesawat bisa merobohkan serapi itu seperti yang sudah dipotong? Tidak. Artinya sudah direncanakan Bapak Ibu. Oh ada hijackers 19 hijackers, ada pembajak di sana 19 orang. Sampai dikatakan ini buktinya ada paspornya. Ketika paspornya diperlihatkan, rapi Bapak Ibu paspornya. Kok bisa paspornya bersih seperti baru diambil dari lemari? Sementara kalau paspor kan bisa disimpan di saku paling tidak, kalau nggak di tas. Harusnya terbakar kan? Kok rapi bersih? Lucu Bapak Ibu. Dan tahukah Bapak Ibu? Saya bertanya Bapak Ibu, WTC terjadi tahun berapa? 2001, 95, tahun 95 sudah dipublish isyarat kalau WTC akan dihancurkan. Nanti saya perlihatkan. Termasuk pandemi COVID-19 sejak tahun 95 sudah disebutkan.
Maka saya bertanya, wabah atau konspirasi? Tadi kami bahas di siang hari. Saya bahas di siang hari. Aman? Aman saya bicara ini? Ada yang live? Nggak apa-apa, biar dunia tahu Bapak Ibu. Baik, pertanyaan saya. Bapak Ibu akan melihat keasingan demi keasingan di sini. Ya. Itu katanya saya. Kemudian ada seseorang yang menelepon kepada Kongres Amerika. Mohon maaf, itu kok foto saya ada di 19 pembajak yang mati semua. Ini saya masih hidup dan saya tidak terlibat Al-Qaeda dan saya rakyat biasa, profesi saya sebagai pekerja. Kok foto saya ada di situ? Mereka asal comot saja. Yang penting wajah Arab, nama Islam, cap saja teroris. Ini kebohongan dan ini framing media. Pertanyaannya, manusia dibohongi, lalu siapa di belakang ini? Baik Bapak Ibu, kita mulai. Mohon maaf ini agak serius Bapak Ibu sekalian. Bisa diikuti Bapak Ibu? Lanjut. Saya butuh 3 pertemuan untuk membahas ini. Jadi sanggup sampai jam berapa? Sampai subuh. Saya tagih sampai subuh. Jam terbang saya besok jam 12.30. Kembali ke Bandung. Saya tagih sampai subuh ya. Baik, pertanyaan saya. Jam berapa WTC terjadi? Pagi hari kan? Catat pagi hari. Apa yang identik dengan pagi hari? Matahari terbit, betul? Catat matahari terbit. Berikutnya, tanggal berapa terjadinya? 11 September. 11 September. Tapi mereka menuliskannya tidak seperti itu. Ketika menyebutkan tanggal, mereka selalu bulan dulu. 911. Ketiga, tahun berapa terjadinya? 2001. Kenapa harus 2001 Bapak Ibu? Jumlahkan 9 tambah 1 tambah 1 berapa? 11. WTC kalau dilihat dari jarak jauh tinggi tidak? Seperti angka berapa? Itu momentum pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda. Mereka mengaku sama-sama sebagai Tuhan yang maha tinggi dan kembar. Yang satu tampak, yang satu tidak tampak. Itulah kata-kata Ajazil iblis. Ketika Allah takdirkan dia bertemu dengan Samiri di segitiga Bermuda. Muhammad Isa Daud dalam bukunya Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda mengatakan demikian. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak Allah menurunkan aku dari surga, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Peristiwa ini terjadi di negara mana? Amerika. Amerika disebut juga sebagai negara hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia. Karena aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Kenapa Ajazil mengatakan saudara kembar? Wah, pembahasannya panjang. Kenapa saudara kembar? Satu, sama-sama dilahirkan di negara, di kota, di desa, di negeri yang dihancurkan oleh Allah atas perintah Allah melalui tangan malaikat Jibril. Sama-sama diselamatkan oleh malaikat Jibril. Ajazil ketika Al-Haris dipalin di Syam, Palestina, dihancurkan, dia diselamatkan. Saat itu dia masih balita, dibawa ke alam malaikat, maka hidup bersama malaikat. Yang namanya malaikat tidak pernah berbuat dosa, maka seumur hidupnya iblis Ajazil tidak pernah berbuat dosa. La ya'sullaha tarfata 'ainin madam hayatihim. Tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun selama dia hidup bersama para malaikat. Setiap 1000 tahun gak pernah maksiat sedikit pun, naik tuh derajatnya. Hatta ya'tadil bi syafaratil kiramil bararah, sampai sejajar dengan malaikat yang 10 dan seliting sama Jibril. Saking takwanya Ajazil. Dosa pertama yang dia lakukan, tidak mau sujud kepada Nabi Adam AS atas perintah Allah. Di saat itu dia mendapatkan gelar iblis. Sedangkan buka tafsir Al-Baqarah ayat ke-30 atau tafsir surat Al-Kahfi ayat 24 kalau tidak salah terkait dengan iblis, tafsir Ibnu Katsir yang saya buka. Baik Bapak Ibu, bisa diikuti? Itu iblis dibawa ke alam malakut. Samiri sama-sama dilahirkan di negeri yang dihancurkan Allah. Samirah dinamakan Samiri, dikaitkan dengan Samirah. Imam Bukhari karena lahir di Bukhara.
Nawawi Al-Bantani karena lahir di Banten, URB dari Bandung Al-Bandungi. Kalau ada ustaz dari Pekanbaru, Pekanbarui. Karena lahir di Samirah, Samiri. Samirah sama dengan Al-Haris, kampung halaman Ajazil. Maksiat, mungkar, ingkar tidak ditoleran lagi oleh Allah. Hancurkan Jibril. Ketika malaikat Jibril akan menghancurkan, Samiri masih balita, Ajazil juga masih balita. Kalau Ajazil dibawa ke alam malakut, Samiri dibawa ke sebuah pulau. Ada penelitian pulau yang disebutkan yang masukkan adalah Pulau Socotra di Laut Yaman, ujung Jazirah Arab. Di pulau ini banyak keajaiban. Nanti saya perlihatkan sedikit deskripsi dari gambar atau gambaran dari pulau ini, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas Bapak Ibu sekalian. Jadi angka 11 ini menggambarkan berdirinya WTC. Satu hal yang menarik Bapak Ibu. Baik, saya perlihatkan di sini. Saya mengamati saat itu pada peristiwa WTC terjadi. Saya sedang belajar Microsoft, mendalami siapa Bill Gates. Dan sampailah pada kesimpulan kalau Bill Gates ini adalah bagian dari kabalis, bagian dari Illuminati. Belakangan kita tahu dia berada di balik pandemi COVID-19 kan? Betul Bapak Ibu? Terbukti sekarang. Dulu ada orang mencibir saya. Sekarang mana cibirannya? Sudah terbukti kan kalau dia Yahudi? Saya tidak heran kalau ada orang yang tadinya tidak terkenal, tiba-tiba terkenal. Dalam bidang apapun, politik, entertain, bisnis, ekonomi, apapun. Ya, karena sistem yang berlaku sekarang adalah sistem Dajjal. Siapapun bisa terkenal mendadak, siapapun bisa maju mendadak, sukses bisa mendadak, asalkan menjadi bagian dari sistem. Betul? Ya. Itu Bapak Ibu, bisa diikuti termasuk Bill Gates. Ada satu simulasi yang saya lakukan. Ini sekali lagi hanya simulasi saja, sebagai wacana saja, tapi ini bisa menjadi clue untuk memahami ini Bapak Ibu. Bill Gates selalu menggunakan kode biblikal dalam Visual Basicnya ketika membuat fonts kode-kode huruf. Dan ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Beberapa hari setelah WTC dihancurkan, ribut sebuah rumor di Boston. Ada seorang mahasiswa S2 dari Indonesia yang dosen, kakaknya itu dosen teman saya, cerita. Adiknya menyampaikan berita dari Boston. Kalau di Boston itu ramai seperti ini Bapak Ibu. Bahwa salah satu pesawat yang menabrak menara kembar, nomor penerbangannya itu adalah Q33NY. Tadi saya katakan Bill Gates menggunakan teori menggunakan kode biblikal dalam membuat font dari ini berapa? Maaf. Gak bisa. Baik. Tidak bisa diblok ya Mas ya? Bisa tolong dibantu Mas? Kenapa tidak bisa diblok ya? Iya. Ini nggak muncul Pak bloknya Pak. Harusnya bisa diblok ya. Sebentar Bapak Ibu. Ini kelihatan ada bloknya muncul nggak? Tuh kan? Nggak ada ya? Mohon maaf Bapak Ibu, sebentar saya ulang kembali. Nggak jelas Bapak Ibu.
Baik, ini yang saya lakukan. Bapak Ibu, beredar rumor di Boston kalau Q-33 ini adalah salah satu nomor seri penerbangan salah satu pesawat yang menabrak menara utara WTC. Yang saya lakukan adalah yang kedua ini saya rubah fontnya ke Wingdings. Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi. Kita rubah fontnya ke Wingdings. Nggak jelas Bapak Ibu, mohon maaf. Perhatikan apa yang terjadi Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Q-33 ini berubah menjadi pesawat yang menabrak bangunan yang sama. Dan itu dibajak, ini simbol bajak laut kan? Pertanyaan saya, kenapa simbol bajak laut tengkorak? Bukankah Yudas Iskariot setelah setelah disalib, di saat itu dia kehilangan mata kanannya dan dia dikuburkan oleh orang-orang yang Romawi, dan Barnabas menyaksikan kalau dia dikuburkan dan dia yakin kalau dia adalah Dajjal. Maka setelah 3 hari 3 malam Barnabas menggali kuburan Yudas Iskariot. Itu terjadi di Bukit Golgota. Golgota artinya tengkorak. Dan bajak laut mata kanannya pecahkan. Berapa matanya bajak laut? 1 apa 2? Yang satu selalu ditutup kan? Dajjal matanya berapa? Dan di mana Dajjal dibajak? Dikuburkan di Bukit Golgota. Ini hanya simulasi, clue. Tapi itu clue. Baik, yang ini seolah-olah memberitahukan pada kita bahwa pesawat yang dibajak, yang menabrak menara kembar itu dibajaknya adalah oleh, pertanyaannya, setiap harinya berapa orang Yahudi yang kerja di WTC? Banyak kan? Tapi satu pun tidak ada yang menjadi korban. Karena Mossad sudah memberitahu, jangan ngantor, karena itu akan kami hancurkan. Maka tidak ada seorang pun orang Yahudi yang menjadi korban. Itu pertanyaan kami. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, yang berikutnya saya rubah fontnya ke Wingdings. Kita lihat Wingdings. Mohon maaf saya agak gaptek Bapak Ibu ya. Aduh, nggak bisa ini. Nggak ada. Udah Ctrl Z Pak ini Pak. Ada tadi. Yang ini saya rubah fontnya ke Wingdings. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan yang terjadi, ini simbol Yerusalem, ada sinagog dan pohon Natal. Itu simbol Yerusalem kan? Kalau ini sinagoga identik dengan Yahudi, kalau pohon Natal identik dengan, lalu apa simbol yang identik dengan Islam? Simbol yang identik dengan Islam Bapak Ibu? Betul? Ini simbol yang identik dengan Islam. Pertanyaan saya, betulkah ini simbol Islam? Setahu saya ini adalah bulan dan ini matahari. Quran surat Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dan sebagian dari tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, bulan dan matahari. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Jangan kamu sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Sujud itu kepada Allah, alladzi khalaqahunna, yang menciptakan mereka. In kuntum iyyahu ta'budun. Hal kau memang kamu kalian pada Allah menyembahnya. Sesuatu dalam dunia arsitektur. Buka illuminati.com. Mereka mengatakan, kami menguasai dunia adalah melalui 2 ranah. Ranah arsitektur dan media visual.
Arsitektur. Dalam terminologi arsitektur, sesuatu yang di atas kubah adalah sesuatu yang diagungkan. Ma fawqal kubbata fahuwal mu'azzam. Segala sesuatu yang ada di atas kubah adalah yang diagungkan. Sementara banyak masjid menyimpan bulan bintang di atas kubah. Apakah itu mereka mengagungkan bulan dan bintang? Padahal yang berhak diagungkan adalah Allah. Betul Bapak Ibu? Tunjukkan dalilnya kalau simbol Islam itu bulan bintang. Maka di sini sekalipun bulan bintang simbol Islam secara umum, di sini tidak ada. Segitiga. Ini saya tidak mengatakan sebagai simbol Dajjal. Fitnah kalau segitiga saya katakan sebagai simbol Dajjal. Segitiga milik siapapun Bapak Ibu. Betul? Ya. Rasulullah SAW punya cincin. Buka kitab Sama'id Tirmidzi. Disebutkan cincin Rasulullah itu kalau ditekankan maka akan membentuk segitiga. Dan di dalam segitiga itu tertuliskan Allahu wahdah la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh. Tauhid. Itulah alasan kenapa simbol FPI segitiga. Tetapi lain halnya jika segitiga itu seperti ini Bapak Ibu, atau juga seperti ini. Nah, ini masalahnya. Ini Bapak sekalian yang mati Allah. Tadinya Allahnya diganti dengan satu mata. Yang matanya satu aja. Baik. Lalu apa hubungannya dengan matahari? Matahari adalah benda langit yang unsur terbesarnya apa Bapak Ibu? Api. Baik, iblis bangsa jin bukan? Allah menciptakan bangsa jin dari apa? Dari api. Matahari, api. Dewa matahari. Siapa dewa matahari itu? Baik, kita buka Quran. Silakan Bapak Ibu buka Quran ya. Surat Ali Imran ayat 51, surat Maryam ayat 36, dan surat Yasin ayat 60-61. Bapak Ibu, setiap kali kita sholat selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Betul? Minimal 17 kali. Apa arti siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Seperti apa konteks pemahaman yang jelasnya? Masih blunder jalan yang lurusnya. Baik Bapak Ibu, buka tadi Quran, boleh dibacakan Mas? Surat Ali Imran ayat 51. Ada mik? Yang keras saja Mas. Oke. Baik. Oke, mohon maaf Pak Bang Arif. Ali Imran 51. Bapak Ibu kita perhatikan. Ini clue kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Baik, bunyi ayatnya yang sama, Maryam 36. Surat 19 ayat 36. Kita aktif sama-sama Bapak Ibu membuka. Pahala membaca Quran dari mushaf beda dengan pahala membuka Quran dari gadget Bapak Ibu. Kemarin kita bahas hukum membaca Quran dari gadget. Karena nonton yang porno juga dari gadget kan. Tempat yang kita lihat melihat yang porno, kita lihat Al-Quran. Sama tidak? Berfaedah tidak? Berpahala tidak? Barokah tidak? Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Baik, subhanallah. Ayatnya sama kan? Bunyinya innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduh, maka sembahlah Allah. Hadza siratul mustaqim. Inilah siratul mustaqim itu. Berarti arti maksud ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada tauhid. Betul? Berarti siratal mustaqim itu tauhid, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Tauhid rububiyah. Betul? Sekarang kita buka Mas, surat Al-A'raf ayat ke-16. Ini kata-kata Ajazil setelah dia menjadi iblis. Al-A'raf ayat ke-16. Surah ke-7 ayat 16. Dia menyebutkan siratal mustaqim.
Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Subhanallah, betapa cerdasnya Ajazil iblis. Ya, subhanallah. Maksudnya Allah. Dia berkata, kan Allah bertanya pada Ajazil ketika dia tidak mau sujud kan? Ma mana'aka an tasjuda li Adam idza amartuk? Apa yang menghalangi engkau untuk sujud pada Adam ketika aku perintahkan? Sombongnya keluar. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari Adam ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api. Dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik dari dia. Sombong kan? Itu dosa pertama yang dia lakukan. Tapi baru walaupun itu dosa yang dia lakukan tidak musuh pada Nabi Adam, Allah beri gelar iblis. Tidak mau sujud. Kapan kita melaksanakan sujud? Kalau bukan pada sholat. Betul Bapak Ibu? Lalu orang yang tidak sholat berarti tidak sujud kan? Berarti dia mengikuti sunnah siapa? Ajazil tidak sujud disebut iblis. Nah yang tidak sholat? Saya nggak ngomong ya. Maka tidak salah kalau sholat menjadi rukun kedua setelah syahadat. Dan kenapa rukun Islam kelima haji? Ini adalah kaitan tauhid. Sholat parameter ukuran benar tidaknya syahadat seseorang secara individu. Haji ukuran benar tidaknya tauhid manusia secara komunal. Maka jika manusia tidak melaksanakan ibadah haji, hilang tauhidnya. Dan apa yang terjadi jika haji tidak dilaksanakan? Tahun ini ada yang berangkat haji dari Indonesia tidak? Allahu Akbar. Berhasil apa yang diinginkan oleh iblis dan dajjal. Konspirasi. Tauhid Bapak Ibu. Inilah pertarungan akhir zaman Bapak Ibu. Unik Bapak Ibu ya. Unik. Allahu Akbar. Bisa diikuti Bapak Ibu? Mudah-mudahan ini menjadi jawaban bagi mereka yang menghujat saya di YouTube dan di Instagram. Ini jawaban saya. Saya lebih berharga dan lebih gentle jika kita duduk bersama. YouTube bukan punya kita. Instagram bukan punya kita. Betul. Siapa yang punya YouTube dan Instagram? Orang kafir. Dibikin orang kafir, digunakan orang Islam untuk menghantam umat Islam sendiri. Pantas tidak? Inilah invasi media melanda umat Islam. Dipecah belah, bahkan ulama diadu domba. Lebih terhormat kalau kita duduk satu meja. Yuk kita duduk bersama. Nah itu lebih baik agar umat tidak terpecah belah. Mohon maaf curhat Bapak Ibu. Nah, iblis berkata, "Qala fabima aghwaytani." Nah, ini pun ada konspirasi dalam perterjemahan ayat ini. Dulu terjemahnya menurut saya benar. Qala iblis berkata, "Fabima aghwaytani," karena engkau telah menghukum aku tersesat. Perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, kau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Tapi belakangan ada muncul peraturan transliterasi Al-Quran terbaru, maka semua Quran terjemahan berubah. Terjemahannya menjadi, karena engkau telah menyesatkan aku. Silakan buka Qurannya, saya sudah menelitinya. Karena engkau telah menyesatkan aku. Samakah arti kata menyesatkan aku dan menghukum aku tersesat? Kalau iblis berkata karena engkau telah menyesatkan aku, berarti iblis tersesat, ada yang menyesatkan. Betul? Pertanyaannya, siapa yang menyesatkan iblis? Itu kesan yang ingin diciptakan dari terjemah itu. Maka Yahudi tidak mau menyebut Ajazil dengan iblis. Dia korban ketidakadilan Tuhan, tanda petik, kata Zionis Yahudi. Harusnya dia yang jadi khalifah di muka bumi, bukan Adam. Maka Ajazil diberi gelar yang terhormat oleh Yahudi. Apa gelar Ajazil dari Yahudi? Lucifer. Pernah mendengar Lucifer? Nah itu dia. Pengikutnya disebut Luciferian. Itulah yang berada di balik pandemi COVID-19 hari ini. Mereka mendapatkan keuntungan masif. Surat utang keluar dari setiap negara karena tanda petik tidak bisa menangani COVID-19, maka ngutang. Yang dapat untungnya siapa? Tadi orang yang saya sebutkan. Ini yang punya ini. Menarik keuntungan.
Seperti orang menciptakan virus komputer dan saya punya antivirusnya, maka orang sibuk ingin menyelamatkan data mereka karena virus komputer terkena mengenai komputer mereka. Aku punya virusnya, antivirusnya, mau nggak beli sini? Maka mereka beli antivirus yang saya ciptakan, padahal virusnya pun saya yang menciptakan. Maka yang dapat uang siapa? Subhanallah. Itu Bapak Ibu, sederhana saja Bapak Ibu. Inilah konspirasi. Baik, bisa kemudian lanjut Bapak Ibu. Nah, terjemah yang benar adalah qala fa bima aghwaytani, karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Tadi siratal mustaqim apa? Tauhid. Artinya, aku akan menjadikan sosok lain yang mereka sembah selain engkau. Akan ada sosok lain yang mereka sembah selain engkau ya Allah. Pertanyaannya, siapa sosok lain yang disembah selain Allah? Dewa matahari. Matahari, benda yang banyak apinya. Dan siapa yang Allah ciptakan dari api? Iblis. Artinya siapa sosok yang disembah oleh iblis? Yang disembah oleh manusia? Dewa matahari itu iblis. Dan matahari terbitnya di waktu pagi apa di waktu sore? Inilah momentum dihancurkannya WTC. WTC dihancurkan itu merupakan bentuk human sacrifices untuk the God who's waited. Pengorbanan pengucuran darah untuk Tuhan yang ditunggu-tunggu. Begitulah ritual yang dilakukan oleh peradaban kuno sekelas suku Maya, Akadia, Aztec, ya, kemudian suku Inka. Bukan peradaban masa lalu. Bapak Ibu, setiap dewa matahari disembah selalu ada pengucuran darah manusia. Pernah nonton film Apokalipto? Suku Maya diperbudak dan dikorbankan darahnya. Ada saya filmnya di sini. Hollywood merupakan instrumen Yahudi untuk melakukan cuci otak kepada dunia lewat dunia entertain. Inilah sistem Dajjal Bapak Ibu. Rapi tidak Bapak Ibu? Politiknya nyambung dengan entertain, nyambung dengan ekonomi, nyambung dengan finansial keuangan. Nanti kita bahas tentang uang, $1. Tentang uang kertas. Kenapa uang kertas sekarang berada di dunia di mana-mana dan dinar dirham tersingkirkan? Kita bahas nanti uang kertas Bapak Ibu, terutama $1. Banyak simbol dajjalnya di sana. Subhanallah. Jadi tidak ada ranah dalam kehidupan kita yang tidak disentuh oleh fitnah dajjal, betul? Maka Rasulullah mengatakan tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah dajjal. Termasuk di bidang kesehatan Bapak Ibu. Vaksin. Nanti keluar undang-undang setiap rakyat harus divaksin. Tapi saya tidak mau direkam untuk berbicara ini. Nanti saya ditangkap. Saya sedang membaca buku perang biologis. Sejarahnya dari dulu. Allahu Akbar. Sejak mereka datang ke Amerika. Dulu penghuni Amerika adalah suku Dayak, Indian, salah satunya Cherokee. Bagaimana orang kulit putih menghabisi bangsa Indian dengan pandemi. Mereka ciptakan pandemi. Habis tuh 50% dari penduduk Indian. Maka datanglah mereka ke Amerika. Jadi kulit putih bukan pendatang, bukan penduduk asli. Penduduk asli Amerika adalah bangsa Indian. Saya sedang membaca buku. Baca buku Deadly Mist karya Jerry DeGray. Bapak Ibu akan paham kenapa ada pandemi SARS, antraks, Ebola, dan flu burung, terakhir COVID-19. Nanti akan ada virus-virus yang lebih berbahaya. Sekarang di Nigeria sudah terjangkit 48 jam langsung mati. Dan sudah hampir 200 orang meninggal dunia di Nigeria dalam 2 hari Bapak Ibu, tidak tertolong. Aduh, jadi nakut-nakutin saya. Saya tidak nakut-nakutin Bapak Ibu, tapi berbagi rasa takut. Karena saya tidak mau takut sendirian. Tadi kami bahas di masjid Ikhlas. Kalau itu antara wabah dan konspirasi, kita pandang dari kacamata qada dan qadar, tauhid rububiyah. Ya. Ada tidak pandemi COVID-19 di waktu yang sama kita akan mati karena kematian ajal adalah takdir Allah, tidak dipajukan, tidak bisa dipundurkan. Andaikan tidak ada COVID-19, apakah tidak akan ada kematian? Tetap ada. Jadi kenapa harus ditakuti? Allahu Akbar. Jadi kematian itu sudah Allah tetapkan. Jadi COVID-19 bukan penyebab kematian, tapi jalan kematian. Andaikan dokter menolak untuk merawat
suspek COVID-19. Apakah mereka akan mati dengan COVID-19? Tidak, tapi tetap akan mati, tapi dengan jalan yang lain. Betul Bapak Ibu? Nah, ini tauhid Bapak Ibu. Kita sedang diuji tauhid kita. Tawakal kita kepada Allah. Nah, diuji iman kita tentang qada dan qadar. Tadi kami bahas tuntas di Masjid Ikhlas antara wabah dan konspirasi dalam kacamata qada dan qadar. Bapak Ibu bisa diikuti Bapak Ibu ya. Ini ambisi iblis. Jadi dia mengatakan akan ada sosok lain yang disembah selain Engkau ya Allah, yaitu dewa matahari. Pertanyaannya Bapak Ibu, bisakah iblis menyesatkan manusia? Tidak akan sempurna, hanya bisa berbisik-bisik karena dia tidak bisa menjelma. Tidak kelihatan kan? Wih, hati-hati ada setan menggoda kita. Ah, tenang. Orang tenang karena tidak kelihatan. Betul? Artinya iblis membutuhkan sosok nyata yang menjadi kembaran dia seutuhnya, yang orientasi dan ambisinya sama. Siapa dia kalau bukan Samiri? Maka ketika keduanya bertemu di segitiga Bermuda, membuat komitmen bersama untuk menyesatkan manusia. Iblis Tuhan yang tidak tampak dan Dajjal adalah Tuhan yang tampak. Mereka mengaku maha tinggi di hadapan manusia. Maka ketika mereka berdiri sendiri, terlihat seperti WTC gedung kembar kan? Dan itu angka 11. Angka 11 kalau diurai adalah 911. Kebakaran, telepon 911. Bencana, telepon 911. Ya, ada musibah, 911. Maka manusia dibikin bergantung dulu kepada 911, tidak kepada Tuhan. Itulah cara mereka yang sangat sederhana, membuat kita lupa kepada Tuhan kita yang sesungguhnya. Maka yang disebut manusia adalah, baik Bapak Ibu, saya agak capek harus minum dulu, tapi sambil saya minum, Bapak Ibu kita lihat yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang salah satu ini. Masih ada waktu? Masih ada waktu ya? Sekarang jam berapa? Baik, ini bantahan kami. Ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh siapa? Harun Yahya, bahwa teori Homo sapiens, teori evolusi itu bohong. Manusia tidak diciptakan dari proses evolusi. Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, mojokertensis, bohong, Bapak. Kalau manusia merupakan hasil evolusi dari kera, kenapa kebun binatang penuh dengan kera sekarang?
Kenapa mereka tidak berevolusi? Apakah mereka gagal berevolusi? Apakah Nabi Adam lahir melalui proses evolusi? Ya, Bapak Ibu. Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim. Baik, kita lihat peradaban zaman dulu. Teknologi mulai disentuh oleh manusia, ada dalam kehidupan manusia secara canggih. Itu di zaman Nabi Hud alaihissalam. Kaum Nabi Hud disebut kaum Nabatian. Ini faktanya, Bapak Ibu. Ini adalah penggilan bangsa Babilonia. Yang ibu lihat, Bapak Ibu lihat ini bukan semata-mata kendi, itu hanya casing saja. Tapi ketika dibelah ternyata ada katoda, ada tabung elektrolit. Artinya peradaban 2000 tahun yang lalu Babylon sudah mengenal listrik. Cuma casingnya tidak seperti ABC dan alkalin, Bapak Ibu. Seperti ini. Apakah ini dibuat oleh manusia kera, Bapak Ibu? Tidak mungkin. Tadi gedung-gedung yang bertingkat. Dan betulkah manusia sudah berjuta-juta tahun yang lalu ada dalam bentuk Pithecanthropus erectus Homo sapiens? Artinya manusia dari dulu mengalami zaman kuno dulu, Paleolitikum, lalu ada Mesolitikum, ada Neolitikum, ada Megalitikum, zaman batu, perunggu, besi dan sebagainya. Tidak, Bapak, itu pembodohan. Pembodohan. Jangan diajarkan pada kita. Yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita adalah sejarah yang benar. Siapa yang berbicara tentang peradabannya manusia yang benar? Quran. Kurikulum pendidikan tentang sejarah yang benar. Kurikulum pendidikan yang benar adalah kurikulum Al-Quran, Bapak Ibu. Ya, kurikulum Al-Quran itu yang terbaik. Ini adalah plakat Berlin, peninggalan bangsa Sumeria 2000 tahun yang lalu atau 2500 tahun yang lalu. 2500 tahun yang lalu ada plakat seperti ini. Kalau kita lihat gambarnya mirip gambar-gambar apa? Mungkinkah zaman 2500 tahun yang lalu orang berpikir tentang helikopter, kapal selam, kapal terbang? Mungkin? Berarti mereka sudah mengenal peradaban, Bapak. Jadi tidak benar adanya teori evolusi. Sepakat, Bapak Ibu? Sepakat. Ya, terima kasih. Nah, inilah biang keroknya. Mungkin cuma dia yang lahir dari proses evolusi, Bapak Ibu. Dia membuat bukunya The Origin of Species. Ya. Yang benar tidak ada masa Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, tidak ada. Yang ada adalah masa Sulaiman, sesudah Musa, zaman para nabi. Itulah peradaban manusia yang sesungguhnya. Dan mereka semua Muslim. Di pertemuan pertama kita bahas pendapat pakar sejarah Israel, Profesor Moses Sharon, bahwa semua tokoh-tokoh sejarah Muslim people. Muslim figure, itu kata dia. Suksesi kepemimpinan para nabi terus berganti dari nabi kepada nabi. Jailun ba'da jailin, generasi demi generasi, hingga sampailah kepada generasi yang terakhir, Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ini semua dibuat ribuan tahun yang lalu. Apakah ini dibuat oleh manusia purba? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Ini orang-orang yang sudah cerdas, ya, orang-orang yang sudah mengenal teknologi. Tidak mungkin dibikin oleh manusia primitif.
Ustaz, kan ada bukti fosilnya ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Bapak Ibu masih ingat kisah kaum Nabi Musa yang dikutuk menjadi kera? Ada kan? Yang dikutuk menjadi kera. Nah, mereka malu dikutuk menjadi kera. Ada yang berpendapat betul-betul menjadi kera, ada yang mengatakan karakternya saja seperti kera. Saya sependapat juga dengan mereka yang mengatakan benar-benar menjadi kera. Karena malu mereka mengisolasi diri, pergi ke tempat yang terpencil. Tinggallah mereka di sana sebagai manusia kera. Lalu Allah hukum mereka, Allah balikan, Allah benam mereka di dalam bumi. Dibalik yang di atas menjadi bawah, di bawah menjadi di atas. Seperti itu Allah menghukum kaum Sodom dan Gomorrah kan? Sehingga unsur karbon bebatuan yang sudah jutaan tahun yang lalu berada di atas dan mereka di bawah terkubur. Seolah-olah mereka sudah jutaan tahun yang lalu. Sederhana Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jika memang manusia saat itu adalah Pithecanthropus erectus, manusia kera, kenapa fosilnya tidak di mana-mana? Kan manusianya ada di mana-mana. Betul Bapak Ibu? Logika sederhana saja Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini pendapat. Berbeda pendapat tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu. Terus berganti nabi dengan nabi. Kula mahalakan nabi yang khalafahu nabiun ba'duh. Setiap kali seorang nabi wafat, maka diganti nabi berikutnya. Maka muncul nabi berikutnya. Sampailah pada fase nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW menyebutkan fase beliau itu ada 5. Takunu nubuwatu fikum masyaallah an takuna, summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha, summa takunu mulkan khilafatan ala minhajin nubuwah, masyaallah an takuna, summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha, summa takunu mulkan adan, masyaallah an takuna, summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha, summa takunu mulkan jabariyatan, masyaallah an takuna, summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, thumma sakat. Kemudian Rasulullah diam. Ada yang menakwilkan hadis ini, diam artinya kiamat. Jadi sejak Rasulullah sampai ke kita ada 5 fase. Nubuwah 610 sampai 623 ya. 632 ya. Kemudian fase khilafah ala minhajin nubuwah yang kedua 632 sampai 661, Khulafaur Rasyidin 30 tahun, sumatakunu mulkan adhan dari 661 sampai 1924. Turki Utsmani, dari dinasti Abbasiyah mulkan sampai Turki Utsmani 1924. Sumatakuna mulkan Jabariyatan, lalu muncullah mulkan Jabariyah 1924 sampai hari ini. Hari ini kita berada di fase yang keempat. Sumatakunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Yang kelima kata Rasulullah, fase khilafah ala minhajin nubuwah. Ini Rasulullah menyebutkan khilafah adalah kehendak Allah. Maka seperti apa hukumnya orang yang mengatakan khilafahisme sama dengan komunisme? Baik. Summa sakat, setelah khilafah Rasulullah diam. Ya. Artinya zaman selesai menurut mereka. Tapi saya tambah dengan hadis yang lain, tidak selesai Bapak Ibu. Ada fase yang ke-6. Ya, ada fase yang ke-6. Baik Bapak Ibu, saya gambarkan seperti ini, tapi nanti juga dibahas Bapak Ibu. Nah, kemudian hadis ini nanti digambarkan secara diagram. Nah, Rasulullah menyebutkan ada 5 fase. Fase yang pertama fase beliau sendiri dan ini sudah berlalu. Fase yang kedua fase Khulafaur Rasyidin al-Mahdiin 30 tahun. Al-khilafatu fi ummati salasuna sana summa mulkun ba'da dzalik. Khilafah di masaku hanya 30 tahun. Setelah itu mulkan. Betul mulkan? Yang ketiga mulkan adhan. Dan ini pun sudah berlalu. Dan inilah fase yang keempat, fase di mana kita berada hari ini. Dan di fase inilah fase yang terburuk, karena fitnah terburuk Dajjal akan muncul di sini. Karena di fase yang kelima Dajjal tidak akan muncul. Dajjal sudah mati. Dajjal sudah mati. Karena di fase yang kelima Islam zahir seluruh dunia.
Itu Bapak Ibu yang mati Allah. Jadi sudah lihat dari iblis sampai hari ini. Singkat saja Bapak Ibu. Tapi sayang sekali waktunya tidak cukup Bapak Ibu ya. Sudah jam 10 ini. Kita belum berbicara tentang lalu seperti apa dan di mana Dajjal hari ini. Ya Bapak Ibu, ternyata beberapa katedral di Eropa sudah mulai membahas hadis-hadis akhir zaman. Mereka sudah mulai melek dengan kajian akhir zaman yang viral di seluruh dunia. Bahkan di Palestina itu ada Ustadz Syekh yang mengajarkan materi sama seperti saya. Saya bertemu dengan beliau di Masjidil Aqsa pada Asyar. Kita audiensi dengan beliau di pesantren beliau sendiri. Saya juga menyampaikan tentang akhir zaman. Itu Dr. Yusuf Abu Sunaina. Intinya Bapak Ibu rahmati Allah, Dajjal akan muncul di saat teknologi sudah tidak ada. Nah, Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa teknologi akan hilang ketika combine disaster, bencana berangkai terjadi. Dan bencana berangkai ini terjadi merupakan bagian dari proses munculnya 10 tanda besar kiamat. Mulai dari terbitnya matahari dari barat, munculnya dukhan, munculnya dabah yang bisa berbicara dengan manusia, kemudian munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Yajuj Majuj, pembenaman bumi bagian barat, timur dan Madinah dan Jazirah Arab, terakhir api menggiring manusia dari timur hingga ke barat. Artinya dukhan terjadi setelah terbit matahari. Betul demikian. Karena dukhan inilah yang menandai hilangnya teknologi dari muka bumi. Seperti apa teknologi hilang dari muka bumi? Tunggu tanggal mainnya nanti bersama saya Bapak Ibu di jam tayang yang sama. Bapak Ibu sekali lagi, pembahasan ini saya siap detail dari A sampai Z. Kita bahas peradaban manusia. Tapi saya butuh waktu banyak Bapak Ibu. Di sini saya tidak mungkin menjelaskan secara detail. Bapak Ibu sudah bubar satu persatu karena sudah jam 10 malam. Kalau saya siap sampai jam subuh. Baik, nah untuk melengkapi informasi yang saya sampaikan, alhamdulillah kami bersama Pemuda Akhir Zaman PAS, binaan Ustaz Saiful Bahri dan kawan-kawan, itu membuat stand. Bapak Ibu yang membutuhkan bukunya silakan. Itu referensinya Bapak Ibu yang saya gunakan. Ada banyak yang lain, tapi yang ini juga ada mewakili insyaallah. Di sana ada yang terbaik karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, seorang syekh dari Syam. Itu yang jadi referensi utama bagi saya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Bapak Ibu berkenan ingin tahu detail dan terperinci dari A sampai Z, saya siap untuk bersama ibu-ibu. Bagaimana kalau ada daurah akhir zaman? Khusus aja 3 hari, dari pagi jam 9 sampai maghrib, atau sampai jam 4. Dari jam 9 sampai jam 4, 3 hari berturut-turut. Kita kupas daurah akhir zaman, kita adakan, siap? Nah, kita bedah dari peradaban A sampai Z, dari mulai Ajazil menjadi iblis sampai pertemuan Nabi Isa dengan Dajjal. Di mana pertemuan Nabi Isa dengan Dajjal? Baik. Kalau itu boleh saya bahas? Saya butuh waktu 10 menit, boleh? Atau 15 menit karena ada satu film yang ingin saya perlihatkan. Baik. Baik, ini pembahasan akhir zaman. Ternyata gereja-gereja sudah mulai melek untuk membahas tentang akhir zaman. Ini dia Bapak Ibu. He will be an unparalleled, unequal leader. He will come out of a crisis of turmoil. He will take control of the world. He will establish a new world order. He will destroy all who resist him. He will invade many nations. He will make a 7-year peace treaty with the Jews. He will conquer Israel and massacre the Jews. He will establish Islamic world headquarters at Jerusalem. He will rule for 7 years, establish Islam as the only religion. He will come on a white horse with supernatural power. He will be led by all people on earth. So Jesus will return. Yes, Muslims believe that Jesus will come again. They believe in the return of Jesus. Not the true Jesus. The Jesus of Islam, not God, didn't die, didn't rise, didn't provide a sacrifice for sin. But he does return. He's a prophet. And he comes back and he has one purpose when he comes back, and that is to assist and aid the Mahdi. He returns, listen to this, as a radical Muslim. He comes back as a radical Muslim.
will arrive, by the way, at a minaret near Damascus. And he will come back holding the wings of two angels who flew him down to meet the gathering army of the Mahdi. In the east, the army of the Black Flag. Jesus, when he comes back, will pray to the Mahdi, who is greater than he. He will acknowledge the Mahdi as his Lord. He will make a pilgrimage to Mecca. He will worship Allah. And thus, he will lead all Christians who will follow him to reject their notion of Jesus and accept the real Jesus, who is nothing but a prophet and a man. He will establish worldwide Sharia law. He will become the greatest Muslim evangelist, and he will be the final witness on the day of judgment against non-Muslims. Christians everywhere will affirm that they were wrong, that the gospel is wrong, the New Testament is wrong, he didn't die, he didn't rise, he isn't God, he isn't the Son of God. He himself will come back and point out how wrong we've been. He will correct all misinterpretations and all misrepresentations. Let me quote what the literature says. He will shatter crosses. That's metaphoric for the destruction of the church. A symbol of Christianity being placed in the church. He will kill pigs. He will abolish the tax on non-Muslims because there won't be any living non-Muslims. Can't tax dead people. And then he will do one more thing. He will kill the Islamic Antichrist. He will kill the Islamic Antichrist. Then he will die and be buried by Muhammad, but not until he has destroyed Christianity by revealing who he really is. One of their writings says he espouses the cause of the Mahdi. He is the Mahdi's executioner. He is the Mahdi's enforcer. He is the Mahdi's prophet. And it is he who kills the Antichrist. That leads me to the third person. The Antichrist will show up. The Muslims call him Dajjal. He is the great deceiver. He comes to earth on a mule, and he's blind in one eye. He is an infidel. He is a false miracle worker. This Antichrist, this Islamic Antichrist. But you know who he claims to be? He claims to be Jesus, the Son of God. He claims to be deity. He will attempt to stop the Mahdi and the true Jesus, but the true Jesus will slaughter him. This is their view of the true Christ. Our Jesus is their Antichrist. Our Antichrist is the... Baik Bapak Ibu rahmati Allah, subhanallah. Gimana Bapak Ibu? Sudah mulai nyambung pembahasan kita tentang Dajjal. Sayang sekali, saya inginnya membahas tentang kenapa harus 2001 Bapak Ibu. Begini, titik balik matahari. Tadi kita sudah membuat clue bahwa ternyata Dewa Matahari itu siapa? Ajazin. Dan dia butuh sosok yang nyata yang menjadi kembaran dia sepenuhnya. Muncullah Dajjal. Mereka bertemu di segitiga Bermuda. Mereka mengklaim sebagai Tuhan. Simbol Tuhan itu segitiga. Iblis dia tinggal di langit, maka segitiganya ke bawah. Dajjal pun ingin berkuasa seperti penguasa langit. Keduanya bertemu di segitiga Bermuda. Kalau keduanya bertemu menjadi duit tunggal, seperti apa simbol pertemuan mereka? Ini dia Bapak Ibu. Dan kenapa harus berwarna biru? Filosofinya panjang. Ini yang dikatakan oleh mantan kepala BIN
Z.A. Maulani, Allahu yarham, semoga Allah merahmatinya. Kami seminar bersama beliau, kami diskusi tentang konspirasi dunia, berangkat dari keyakinan Zionis Yahudi. Ini penelitian panjang sejak WTS sampai 2014 atau 2015, dan terus kami melakukan penelitian Bapak Ibu, dan kami share kepada Bapak Ibu sekalian agar kita paham siapa musuh kita yang sesungguhnya, dan jangan terkecoh oleh propaganda mereka. Salah satunya adalah COVID-19. Ketika flu burung terjadi, kami sudah menyampaikan ini. Dan Alhamdulillah, Menteri Siti Fadila Supari berani untuk mendobrak. Tapi akhirnya beliau dipenjara. Saya pun dikriminalisasi. Inilah Bapak sekalian, perjuangan membela kebenaran. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai kita menang atau kita syahid di jalannya. Betul? Yang kedua dan yang ketiga. Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah. Closing dari saya Bapak Ibu. Kita bedah peradabannya secara langsung, secara sederhana karena waktu kita tidak cukup. Ya, ini saya ambil dari beberapa kitab, Bapak Ibu, mulai dari Atlas Tarikhin Al-Anbiya wal Mursalin, Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul karya Syekh Semi bin Abdillah Al-Magluz, kemudian Qisasul Anbiya wal Mursalin karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian juga nanti Pak dipoto-nya karena ini belum sempurna. Ada gambar-gambar nanti yang akan saya tampilkan. Ya, kita bedah sekarang sampai pertemuan Nabi Isa dengan Dajjal. Di mana bertemunya Nabi Isa dengan Dajjal? Di Aleppo. Aleppo perbatasan dengan Turki. Saat itu Turki dikuasai oleh Bani Rum. Hum yastami'una tahta samani rarayah. Bani Rum Eropa, kemungkinan NATO, mereka membawa 80 bendera. Satu bendera 12.000 pasukan. Berarti berapa jumlah Eropa yang menguasai Turki? 1 juta. Pertanyaannya, perang apa yang menyebabkan Turki dikuasai Eropa? Apakah klaim Erdogan atas Hagia Sophia dan klaim Erdogan akan menguasai Al-Aqsa setelah Hagia Sophia? Berarti Erdogan membawa umat Islam pada perang besar melawan Israel, betul? Apakah itu yang akan membuat nanti pasukan 80 bendera Bani Rum itu akan menguasai Turki? Lalu Imam Mahdi dan pasukannya bertahan di Aleppo. Di mana Aleppo? Halab. Kenapa harus Aleppo? Karena disitulah terdapatnya masjid tempat turunnya Nabi Isa AS. Artinya di hadapan kita akan ada peristiwa-peristiwa besar Bapak Ibu. Sudah siap menghadapinya? Pandemi COVID-19 hanyalah pembukaan. Dan ada yang lebih dahsyat daripada itu. Selamat datang di pertarungan akhir zaman Bapak Ibu. Inilah yang tadi saya katakan babak final dari pertarungan akhir zaman. Allahu Akbar. Artinya Islam sebentar lagi akan zahir Bapak Ibu. Berarti Imam Mahdi sebentar lagi akan datang. Betulkah Imam Mahdi akan datang? Baik. Yaqtatilu salasatun 'inda kanzikum. Akan berperang 3 orang laki-laki di sisi perbedaan kalian, Ka'bah. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra mahkota. Artinya ada seorang raja penguasa ini meninggal, lalu 3 putra mahkotanya berperang, berebut kekuasaan. Sekarang bagaimana kondisi di sana? Bagaimana kondisi Raja Salman dan Raja Salman raja yang terakhir kan? Sekarang sudah ada perebutan, mulai ribut antara putra mahkota yang satu dengan yang dua, antara MBS, Muhammad bin Salman, Muhammad bin Nayef, Khalid bin Farhan. Apakah mereka yang disebut 3 orang putra mahkota? Tapi mereka tidak berhasil menjadi raja. Karena raja yang sesungguhnya adalah Al-Mahdi. Kapan Al-Mahdi dibaiat? Di musim haji. Fayamkusu fil ardi sab'ata sanawat aw 80 sanawat, yakni hajjajan. Sab'an Al-Samaniyan Hajjajat. Al-Mahdi akan tinggal bersama umat Islam 7 tahun, 8 tahun atau 8 kali musim haji. 7 kali 8 musim haji. Artinya dibaiat di musim haji. Dan hanya sedikit yang berbaiat kepadanya. Wa adadul ladina yubayyuna ka'adadi ahli Badarin. Dan pasukan yang berbaiat kepada Al-Mahdi seperti pasukan Badarku, antara 313 sampai 315. Kok sedikit yang berbaiat? Karena yang beribadah haji sedikit. Apa yang menyebabkan ibadah haji hanya sedikit? Apakah tahun ini? Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mengatakan itu. Nanti saya disebut cocoklogi lagi. Salahkah jika saya meneliti seperti ini Bapak Ibu? Tujuannya apa? Agar kita hati-hati dan kita menetapkan posisi kita di mana, agar kita menjadi bagian dari petarung akhir zaman tadi. Samakah petarung dengan penonton? Beda.
Mau ikutan atau mau nonton? Tadi saya sudah bicara tentang Indonesia, betul? Di mana saya bicara tentang Indonesia? Rasulullah tidak menyebut Indonesia, tapi Rasulullah menyebutkan merah putih. Dan saya sebutkan syekh yang saya temui di Syam sana, di Palestina sana. Mereka mengatakan Indonesia. Sudah saya bahas di mana? Di Masjid Ikhlas. Saya bahas itu tadi di Masjid Ikhlas tentang arti merah putih dalam hadis Rasulullah dan pandangan para ulama. Artinya jika Erdogan kalah karena memang Turki akan dikuasai oleh 80 bendera tadi, kemungkinan NATO, maka merah putih yang akan melanjutkan. Betul? Allahu Akbar. Ibabillah Bapak Ibu, bukalah mata hati kita. Kita sedang di ending peradaban dan kitalah pemainnya di babak final ini. Berarti pemainnya terbaik ya Bapak Ibu. Itulah. Tadi saya bahas siapakah yang terbaik imannya di akhir zaman. Jawabannya bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat, tapi mereka yang hidup di akhir zaman, yang memperjuangkan Quran dan Sunnah. 5 menit lagi Bapak Ibu. Oke, ini perkiraan sekali lagi Bapak Ibu. Rasulullah di Madinah. Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddu rihal ila salasatil masajid." Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa. Mekah. Kenapa harus Masjidil Haram? Karena Mekah adalah titik tolak dakwah tauhid dimulai Nabi Adam, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Dan kenapa harus Madinah? Madinah adalah titik tolak dakwah tauhid bagi Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah tidak bisa mendakwahkan Islam 13 tahun di Mekah, hijrah dulu ke Madinah. Maka dari Madinah dibentuklah ummatan wahidah. Di Mekah hanya dibentuk syahsiah Islamiyah, individu-individu bertauhid. Tidak bisa disatukan karena penetrasi jahiliyah besar. Kafir Quraisy besar tantangannya. Maka hijrah dulu ke Madinah. Di Madinah dibentuk ummatan wahidah. Maka ketika kuat terjadilah Fathul Mekah. Mekah dan Madinah dikuasai kaum muslimin. Tersebar Islam sampai ke Pekanbaru. Betul? Baik. Sekarang Mekah dan Madinah terus terang saja ada dalam kekuasaan mereka. Maka dari mana titik tolak dakwah tauhid untuk membebaskan Mekah dan Madinah? Dari Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi untuk Nabi yang terakhir. Lalu Masjidil Aqsa untuk siapa? Al-Mahdi. Dan klaim Erdogan sudah mengatakan, setelah Hagia Sophia, saya akan menguasai Masjidil Aqsa. Satu sikap ditunjukkan oleh Paus Fransiskus. Saya bersedih ketika Hagia Sophia menjadi masjid. Loh, kenapa bersedih Pak Paus? Kenapa Anda tidak bersedih ketika puluhan bahkan ratusan gereja berubah menjadi masjid? Anda tidak bersedih ketika jemaat Anda berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa Anda diam saja? Lalu kenapa ketika Hagia Sophia berubah menjadi masjid, Anda bersedih? Karena Hagia Sophia simbol pertarungan peradaban. Yang pertama kali membebaskan Hagia Sophia dan menjadikannya masjid adalah seorang yang terbaik. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "La tuftahanna Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wa la ni'mal jaisu jaisuha." Dzalikal jais. Sungguh Konstantinopel akan dibebaskan, Istanbul akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin di muka bumi adalah pemimpin yang memimpin pembebasannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskannya. Siapa yang disebutkan Rasulullah? 25 Jumadil Ula 857 Hijriah bertepatan dengan 29 Mei 1453 Masehi, Muhammad Al-Fatih di usia yang ke-22 tahun membebaskan Konstantinopel. Dan beliau membuat surat atas namanya Yayasan Muhammad Al-Fatih, menjadikan Hagia Sophia yang sebelumnya katedral gereja menjadi masjid. Dan ini bertahan sampai 1924. Setelah 1924 Turki hancur, dijadikan museum. Pengadilan negeri Turki memutuskan Hagia Sophia dijadikan museum ilegal. Yang benar adalah masjid, maka kembalilah Hagia Sophia menjadi masjid. Maka ketika Hagia Sophia menjadi masjid, itu simbol kemenangan umat Islam atas peradaban Romawi. Betul? Sebagaimana peradaban yang menang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Menangnya Muhammad Al-Fatih, kalahnya kaum salibis. Itu Bapak Ibu. Jika sekarang Hagia Sophia jadi masjid, berarti kaum salibis kalah.
Apakah ini tidak akan dibiarkan oleh mereka? Tentu mereka tidak akan membiarkan. Artinya perang salib akan kembali terjadi. Itulah yang membuat Erdogan akan terseret pada perang besar. Tapi Erdogan sudah tahu itu pasti terjadi. Maka dia berani mengatakan setelah Hagia Sophia adalah Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, tidakkah kita mulai sedang diarahkan pada satu pertarungan peradaban yang akhir zaman ini? Sudah siap nggak? Apa artinya? Dajjal akan muncul sebentar lagi barangkali, tapi saya tidak tahu apakah muncul di zaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertarungan besar akan terjadi di Aleppo. Ini Turki dikuasai oleh 80 bendera atau 960.000 pasukan Bani Rum. Pertanyaan saya, jika itu terjadi di zaman kita, di zaman Erdogan, lalu kemana Erdogan? Apakah dia gugur ketika mempertahankan Turki atau dia bergabung dengan Hamas? Ya, Hamas di sini Palestina. Dan ini Suriah. Dan di sini Aleppo. Dan di sini Aleppo inilah terdapat Masjid Umawi. Kenapa disebut Masjid Umawi? Karena dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Inilah Masjid Umawi. Dan di masjid inilah terdapat menara putih, menara Isa bin Maryam. Di sinilah Nabi Isa akan turun. Saat itu umat Islam sedang salat. Wa antum taqumuna salat al-fajr. Wa qad uqimatis shalah. Kalian sedang bersiap-siap melaksanakan salat subuh. Wa imamukum minkum. Imamnya adalah kalian, Imam Mahdi. Wa qad uqimatis shalah, dan salat sudah dikumandangkan qomatnya. Lalu Imam Mahdi meluruskan, istawu sufuwakum tarasu wa tadilu. Falamma yusawwu sufufahum, maka tatkala Al-Mahdi meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam ala janahain malaikain indal manaratil bayda, maka turunlah Isa bin Maryam memegang dua sayap malaikat di sisi menara putih. Inilah menara putihnya menurut para ulama ahli hadis. Ada di Masjid Aleppo dan ini ada di Suriah di sini. Berarti pertemuan yang dekat antara pasukan Imam Mahdi dengan pasukan Romawi. Inilah perang menggunakan teknologi yang terakhir, di mana nuklir akan digunakan terakhir kali. Setelah itu tidak ada lagi perang nuklir karena ada hilangnya teknologi. Karena Dajjal muncul dari Khurasan. Nah, Khurasan sebelah sini. Nanti kita bahas Khurasan, Bapak Ibu. Pasukan Dajjal 70.000 orang. Itu nanti kita bahasnya. Waktu kita tidak cukup, saya janji 5 menit. Bapak Ibu, kemudian setelah Nabi Isa turun, Al-Mahdi mengatakan, "Ta'al ya Nabi Allah, sholli lana." Mari Nabi Allah, imami kami salat. Apakah Nabi Isa menjadi imam salat? Quran surat Ali Imran ayat 81-82. Nabi Isa menolak untuk menjadi imam. La, taqaddam, Imam Mahdi didorong. Taqaddam, Anda ke depan. Hadihi uqimat lak. Salat ini dikumandangkan untuk Anda. Inna ba'dakum li ba'din umara. Sebagian kalian pemimpin bagi sebagian yang lain. Tukumatullah hadhil ummah, kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Maka Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi. Surat Ali Imran ayat 81-82. Itu alasan kenapa Nabi Isa tidak menjadi imam. Kemudian selesai salat berjamaah, iftahil bab, buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid ini pun dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukan Yahudi dari Isfahan, Iran. Lalu apa yang terjadi? Nantikan episode berikutnya bersama saya, Bapak. Sudah jam 10 lebih, setengah 11, Bapak Ibu. Saya siap sampai subuh, tapi tidak mungkin ya kita sampai subuh, Bapak Ibu. Sekali lagi, butuh waktu panjang untuk membahas peradaban. Karena sekali lagi, ini kita bicara tentang pertarungan peradaban. Apa yang dulu diperjuangkan para Nabi dan Rasul sekarang ada di babak final, Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah. Sejauh ini bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa. Terima kasih dan mohon maaf. Ini penelitian saya. Saya sempat membukukan Bapak Ibu. Baru 2 bab tokoh-tokoh yang saya temui meninggal dunia. Referensinya pun hilang. Saya takut untuk melanjutkan. Bukan saya pribadi, saya takut pada orang-orang di belakang saya. Mereka belum siap untuk berjuang dan gugur di medan perang. Maka cukup saya sendiri. Akhirnya saya tidak melanjutkan buku yang saya tulis. Biar saya sampaikan dari kajian ke kajian sampai saya di tempat di mana kita berjihad. Insya Allah kita akan hijrah ke bumi, hijrah para Nabi dan Rasul. Maka jangan lupa, tekadkan dalam hati kita, ya Allah, berikan kesempatan kepadaku untuk hijrah ke bumi Syam. Karena itulah orang terbaik imannya di akhir zaman. Ya, alladzina afdalu imanuhum yawma idin fi akhir zaman, humul ladzina yuhajiruna ila biladis Syam. Mereka yang terbaik imannya di akhir zaman adalah yang hijrah ke bumi Syam. Apakah Pekanbaru harus ditinggalkan?
nantikan jawabannya di episode yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sudah jam 10:30. Ini adalah pertemuan terakhir saya, makanya mohon maaf saya mengambil waktu panjang. Besok saya kembali ke Bandung, Jawa Barat, karena berikutnya saya harus ke Palembang, Bapak Ibu. Insya Allah safari dakwah saya ada misi utama. Saya ingin menyeru para pemuda ini, karena yang akan menjadi pelaku kebangkitan Islam para pemuda. Ingat, para pemuda, latihan fisik, latihan pedang. Kami sudah latihan samurai dan panah Pak di Bandung Pak. Kita latihan pedang karena itu yang akan terjadi. Karena Islam akan zahir di saat teknologi tidak ada. Maka kita kembali kepada peran manual. Siapkan diri kita untuk menjadi pasukan yang terbaik. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kekurangan yang sudah saya sampaikan. Itu hanya pendapat saya. Kita berbeda pendapat silakan. Yang jelas kita tetap bersama. Tidak boleh berpecah belah. Betul? Kita butuh persatuan untuk menyatukan NKRI. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup dengan doa bersama-sama agar kajian kita ini berkah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصلى على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اعكس قلوب العلماء اللهم اعكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم ومن غفلتهم العميقة واهدهم سبيل الرشاد اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وقنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين في سوريا اللهم أنقذ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين اللهم أنقذ المستضعفين من المؤمنين في رهية وفي أيغور وفي كل بلدان المسلمين عامة اللهم يا ذا القوة المتين اللهم يا ذا القوة المتين يا عزيز يا جبار يا حكيم ارفع هذا الوباء وباء فيروس كورونا من بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن كل بلدان المسلمين عامة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا وممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Pekanbaru, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa berjalan bersama. Kita buktikan siap Indonesia untuk memimpin peradaban. Nanti sampaikan pandangan para Syekh Masai di Timur Tengah, pendapat mereka tentang Indonesia. Ternyata mereka berharap Indonesia yang harus memimpin kebangkitan Islam. Karena dari semua negara yang Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, Arab sudah, Mesir sudah, Afrika sudah, Eropa di masa Zulkarnain sudah, tinggal Asia, dan Asia ada di pundak Indonesia. Allahu Akbar. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.